Welcome to English for Travel Unit 5 Asking for Directions. Di video ini kita bakal belajar cara nanya arah dan kasih arah dalam bahasa Inggris. Ini penting banget buat kamu yang lagi traveling biar nggak nyasar atau bingung di jalan. Let's go to the next slide. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran di videonya, kita bakal mengawalinya dengan learning objective. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 3, yaitu yang pertama kamu bisa pakai vocab dasar untuk arah, lalu kamu bisa nanya dan ngasih arah dengan jelas, lalu kamu juga bakal bisa pakai landmark, misalnya bank, halte bus, atau taman untuk menjelaskan lokasi. Nah, ini tuh skill yang penting banget, juga sering banget dipakai waktu traveling. Next slide. Nah, here are some useful vocabulary for directions. Seperti biasa, saya akan membacakannya dulu untuk teman-teman semuanya. Left, artinya kiri. Right, kanan. Straight, lurus. Near, dekat. Far, jauh. Across from, di seberang. Next to, di sebelah. Behind, di belakang. In front of, di depan. Corner, pojok. Intersection, perempatan. Block, jarak antar jalan. Crosswalk, zebra cross. Bus stop, halte. Post office, kantor pos. Bank, bank. Nah, kata-kata ini super penting karena biasanya dipakai di hampir semua percakapan tentang arah. Mungkin kita bisa ke next slide. Nah, di slide ini kita bakal belajar tentang expressions. Yang pertama itu ada tentang asking atau gimana cara kita menanyakan. Lalu yang kedua itu giving directions. Jadi di slide ini kita bukan cuma belajar gimana caranya bertanya, tapi juga ketika kita ditanya kita juga bisa jawab nih gimana ya. Yang pertama mungkin saya akan membacakannya dulu untuk teman-teman semua. Excuse me, how do I get to blank blank blank? Nah, permisi, bagaimana caranya saya ke bla 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 bla, misalnya ke bank atau ke hotel ini. Kalian bisa tinggal bilang excuse me, how do I get to, dan kalian bisa mention nama tempat tujuan kalian. Lalu yang selanjutnya, where is the nearest? Mungkin kalian mau cari jalan pintasnya atau cari jalan yang tercepatnya. Kalian bilang where is the nearest, mana yang paling dekat. Lalu yang selanjutnya adalah is it far from here? Ini umum banget pertanyaannya. Apakah itu jauh dari sini? Kalau kalian nyebut lokasinya terus kalian nanya, jauh ya dari sini. Nah, itu ini ya pertanyaannya ya, is it far from here? Lalu the next is can you show me on the map? Mungkin kalian menanyakan tentang lokasi atau suatu tempat, kalian bisa langsung aja nanyain ke orang, can you show me on the map? Bisakah kamu menunjukkannya di map ya, di peta. Lalu bagian kedua kita juga belajar tentang giving directions. Nah, yang pertama yaitu go straight for 2 blocks, artinya jalan lurus 2 blok. Kalau kita bilang go straight itu artinya lurus, ini ya straight. Tapi biar jelas biasanya kita harus kasih jarak tuh 2 blocks. Misalnya itu maksudnya itu 2 jarak antar jalan. Jadi ibaratnya kita kasih tahu mereka harus lurus sampai ketemu 2 perempatan atau 2 area jalan ya, maksud 2 blocks ini. Lalu yang selanjutnya turn left at the intersections, artinya belok kiri di perempatan. Intersection itu ini intersections perempatan ya teman-teman. Jadi kalau kamu kasih tahu kapan harus belok dan di titik mana, ini bisa membantu supaya mereka
nggak belok sembarangan sebelum waktunya. Kalian kasih patokannya ibaratnya ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya, it's next to the bank. Artinya tempatnya itu di sebelah bank. Next to, sebelah, seperti yang sudah kita pelajari di vocabulary tadi. Ini tuh contoh penggunaan landmark ya teman-teman. Dan ini penting banget karena nggak semua tempat punya papan nama yang besar. Jadi landmark itu membantu orang lebih cepat mengenali lokasi. Oke, yang selanjutnya, it's across from the park. Tempatnya ada di seberang taman. Across itu di seberang ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini dia itu pakai from. Berarti kalau digabung across from. Nah, across from itu berarti lokasinya ada di tepat seberang banget. Tapi masih dalam satu garis lurus ya teman-teman. Itu juga petunjuk arah yang umum banget deh digunakan gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada you'll see it on your right. Artinya nanti kamu lihat itu di sisi kananmu. You'll see it, nanti kamu lihat on your right. On your right, right itu kanan ya teman-teman. Nanti kamu lihat itu di sisi kananmu. Nah, kalimat ini biasanya itu muncul di akhir instruksi. Misalnya kamu udah ngejelasin semuanya gimana cara nyampe ke tempat itu. Nah, kamu kasih clue nih, clue visual supaya orang tahu kapan harus berhenti dan melihat ke sekitar. Ini bikin arahan kamu terasa lebih natural dan membantu. Mungkin begitu saja untuk di slide ini. Kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, using landmarks teman-teman, seperti yang udah saya sebutkan tadi di sebelumnya, bisa pakai patokan bank atau landmarks lainnya. Kira-kira landmarks itu apa sih? Nah, yang landmarks itu ini ya teman-teman. Landmarks itu artinya menggunakan bangunan atau objek di sekitar untuk menjadikannya lokasi. Nah, landmark itu apa aja? Ya, bisa kantor pos, taman, ini ya, post office, museum. Bisa banyak banget yang dipakai untuk menjelaskan lokasi ya teman-teman, dan semuanya itu berfungsi sebagai penanda supaya orang itu tidak bingung waktu mencari arah. Kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman. The hotel is next to the post office. Artinya hotel itu ada di sebelah kantor pos nih. Nah, sebelumnya kita juga udah bahas bahwa next to adalah di sebelah. Bener banget, di sebelah. Bukan cuma dekat, tapi bener-bener nempel di sebelahnya. Di sini nih, misalnya nih, di sini nih. Ya, bener-bener nempel banget dan pasti berdekatan. Kalau kita udah pakai kata next to ini. Next to berarti kalau di sini berarti ya di sini, ya. Oke. Ini kata yang paling sering dipakai kalau misalnya mau bilang dua tempat yang posisinya berdampingan ya teman-teman, atau bertetanggaan. Lalu the next one is the cafe is across from the park. Artinya cafe berada di seberang taman. Seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, across from itu artinya di seberang, benar-benar di seberangnya. Ibarat ini tempatnya dan ini tempatnya. Nah, ini benar-benar garis lurus ya teman-teman, benar-benar di seberang. Kalau kamu berdiri di depan taman, misalnya ini adalah taman, berarti kamu tinggal nengok ke depannya, itu ada cafe di sini. Ya, di sini di titik ini, benar-benar di seberang kalau kamu pakai across from. Lalu the next one is the bank is in front of the bus stop. Artinya bank ada di depan halte bus. In front of itu artinya di depan ya teman-teman. Ini jelas banget dan gampang dipahami karena orang biasanya tahu posisi halte bus ya. Misalnya di depan post office ini ada halte di sini ya, berarti kalian pakainya in front of, bukan across from ya. Kalau across from itu berseberangan,
Kalau in front of betul-betul di depannya ya teman-teman. Lalu selanjutnya the museum is behind the hotel. Artinya museum itu berada di behind, di belakang. Ya teman-teman, ini sering banget juga dipakai di lokasi yang tertutup atau tidak terlihat langsung dari jalan utama ya. Misalnya kita lihat di sini. Nah, ini bisa kita lihat bahwa post office di belakang museum. Misalnya ini adalah jalan utama. Kita nggak kelihatan bahwa di sini tuh ada post office. Ya, kita tinggal bilang post office-nya ada di belakang museum. Tinggal kita ganti aja. The post office is behind the museum. Ya kan? Kita pakai behind kalau untuk menunjukkan sesuatu yang tertutup ya. Oke. Bener-bener di belakangnya teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus belajar pakai landmarks? Kenapa harus repot-repot pakai patokan ini? Karena kalau kita cuma bilang go straight, lurus aja, belok kiri, itu kurang jelas teman-teman. Tapi kalau misalnya kita tambahin landmark, orang itu jadi punya bayangan visual yang kuat. Begitu ya teman-teman. Jadi landmark itu membantu orang menemukan tempat dengan cepat dan menghindari kebingungan. Mungkin kita bisa ke next slide. Oke, di slide ini ada common mistakes ya. Beberapa kesalahan-kesalahan umum yang ada ketika kita menjelaskan arah atau menanyakan arah. Yang pertama itu salah ucap left right. Jadi kebalik nih teman-teman. Ini sebenarnya kesalahan basic, tapi banyak yang kepeleset ngomong left, padahal maksudnya itu right atau kebalikannya ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, left itu kiri, right itu kanan. Nah, dalam directions ini fatal banget karena bisa bikin orang nyasar. Nah, kesalahan selanjutnya adalah menggunakan in right padahal harusnya on your right. Ini tuh sebenarnya kesalahan preposisi ya teman-teman, atau prepositions. Prepositionsnya harusnya pakai on. Kalau kalian mau bilang misalnya kalian mau bilang you'll see it in your right, nah itu salah ya teman-teman. Kalian harusnya bilang you'll see it on your right. Yang benar itu on ya teman-teman. Kalau in itu salah. Lalu yang selanjutnya adalah bilang across tanpa objek. Nah, yang seharusnya itu apa? Across from the bank. Kalian jelasin di seberang apa. Kalau kalian cuma bilang di seberang, kalian cuma bilang di across, orang bakal bingung. Cross itu cross yang di mana? Karena kan across bisa merujuk ke tempat apa aja di seberangnya kan. Kalian tuh harus spesifik gitu. Lalu yang selanjutnya adalah bilang go to straight. Padahal kalian cukup aja bilang go straight, nggak perlu pakai to lagi. Kalau misalnya kalian giving directions, cukup bilang go straight ya teman-teman. Lalu yang next, mengira near ini dekat sama dengan next to. Padahal near itu dekat, next to itu di sebelah ya. Jadi banyak banget yang terkadang keliru ya antara mengucapkan near dan next to. Banyak yang salah kaprah. Near itu artinya tuh cuma dekat, tapi bisa jarak beberapa meter. Kalau next to itu benar-benar pas di sebelahnya ya teman-teman. Oke, next, bilang turn on right, harusnya turn right. Nah, ini sama aja seperti kesalahan yang sebelumnya ini, go to straight padahal cukup bilang go straight. Ini juga turn on right, harusnya turn right aja, gak usah lagi pakai on ya teman-teman. Itu kita nggak perlu lagi pakai on lagi, karena kita kalau dengan bilang turn right itu aja orang udah paham kalau kita harus belok kanan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah tidak menyebutkan landmark. Nah, directionsnya jadi membingungkan. Seperti yang saya bilang di slide sebelumnya, bahwa kenapa sih kita menggunakan landmark? Itu supaya ada patokan, supaya ada
petunjuk untuk orang itu tahu ya daerah atau tempat lokasi yang ingin ditujunya. Kalau kita tidak menyebutkan landmark, orang bakal bingung. Misalnya kita cuma bilang lurus, belok kiri, bisa belok kanan, dan kita nggak bilang patokannya gitu. Kita harus kalau kita memberikan arah, kita harus spesifik ya teman-teman. Lalu next, lupa menyebutkan jumlah blok. Go straight tanpa durasi jarak. Sama saja dengan tidak menyebutkan landmark tadi. Kalau misalnya kita tidak menyebutkan patokan atau bloknya ini juga, orang bakal kebingungan. Kita cuma bilang lurus, tapi kita tidak menyebutkan kapan kita harus apa yang harus kita lewati. Apakah kita sudah melewati perempatan, atau ada lorong di sebelah kanan kiri, ada gang di sebelah kanan kiri ya teman-teman. Jadi kita harus seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau memberikan directions atau arah, kita harus spesifik, menyebutkan landmark dan jumlah bloknya kita sebutkan juga teman-teman. Mungkin itu untuk pembahasan common mistake-nya. Sekarang kita bisa go to the next slide. Nah, di sini saya punya mini dialog seperti biasa. Saya akan bacakan terlebih dahulu, lalu nanti kita bahas sama-sama. Excuse me, could you tell me how to get to the post office? Sure. Go straight for 1 block, then turn right at the traffic light. Okay, turn right at the traffic light. Yes, the post office will be on your left, next to the bank. Great, thank you so much. No problem. Oke teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwa person A, orang A menanyakan gimana caranya dia ke post office. Could you tell me how to get to the post office? Misalnya kamu beritahu aku gimana caranya jalan ke post office itu. Lalu person B giving directions teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa dia sudah menjelaskan dengan sangat spesifik dan jelas. Dia pakai go straight, lalu dia juga tidak lupa pakai block seperti yang kita bahas di slide sebelumnya. Kita harus spesifik tentang block. Lalu dia bilang turn right at the traffic light. Nah, di sini bagus banget karena dia pakai landmark ya sebagai acuan. Lalu yang selanjutnya si person A mengulangi, okay, turn right at the traffic light. Oke, belok kanan kalau ada lampu lalu lintas. Lalu person B bilang, yes, the post office will be on your left, next to the bank. Ini bagus banget, contoh yang bagus banget. Si person B memberitahu bahwa post office-nya ada di sebelah kiri, lalu itu next to the bank. Dia juga pakai landmark di sini, bagus banget. Dia menjelaskan secara spesifik. Itu ya teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ke next slide. Nah, di sini saya punya mini quiz. Mungkin teman-teman yang ingin menjawab bisa pause the video and put your answer in the comment sections. I have 4 mini quiz in this video. Okay, we've come to summary sections. Dari video ini kita udah belajar tentang basic vocab nih teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari left, right, straight, next to, across. Kita juga belajar perbedaan-perbedaannya. Apa sih near dan next to itu, apakah sama, across dan across from itu apakah beda, begitu ya teman-teman. Gimana cara menggunakan go straight, turn left, turn on, itu nggak dipakai. Kita juga tahu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya, ask directions politely using questions. Kita juga belajar gimana caranya kita asking directions atau menanyakan arah.
kita juga belajar gimana caranya memberikan arah ya. Lalu kita juga belajar tentang use landmarks to make instruction clear ya. Lalu yang selanjutnya, directions usually follow the patterns. Go straight, turn, landmark. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari dari video ini. Thank you for watching, thank you for your attention, and thank you for your time. I think that's all from me, and see you on the next video everyone. Bye bye.